Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Welcome to TikTok, powered by Viexit Software Solutions, di mana kita akan discuss dengan para reader yang shaping the future of the FMCG sector. Diskusi hari ini benar-benar meaningful, karena 2026 hadir di masa di mana FMCG akan menghadapi one of the most complex environment. Di tahun 2025 kita sudah melalui volatile year, perubahan yang cepat dari sisi baik shopper maupun consumer behavior. Dan ini membawa kita pada topik kita pada hari ini, yaitu how to drive growth for the FMCG sector in 2026 in this challenging market scenario. Dan untuk itu saya akan memperkenalkan para panelis expert kita pada hari ini untuk TikTok, yaitu pertama saya introduce dulu Pak Pratitis. Selamat datang di TikTok Pak Pratitis. Terima kasih. Beliau adalah seorang commercial strategist yang telah sukses mendorong profitable growth dan execution excellence dengan pengalaman di berbagai perusahaan seperti Beiersdorf, Arnott's, Mondelez, dan saat ini sedang fokus sebagai RGM specialist ya Pak ya? Betul. Oke, terima kasih sudah hadir di sini. Kemudian ada Mas Banto. Selamat datang di TikTok. Terima kasih, Mbak. Mas Banto adalah seorang consumer behavior expert across multiple FMCG categories, dan beliau telah bekerja di Unilever sebagai CMI head selama lebih dari 2 dekade. Oke. And currently sedang advising multiple clients on consumer insighting, gitu ya. Selamat datang di sini, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Kemudian ada panel berikutnya, Pak Cyril, the founder of Viexit Software Solutions, a technology visionary transforming distribution execution for FMCG companies worldwide. Currently, he leads technology innovation to drive sales effectiveness for Unilever, Kraft Heinz, and Coca-Cola in Indonesia, and other clients in Asia Pacific, Middle East, Africa, and South Asia. Terima kasih semua sudah hadir di TikTok. It is a privilege bahwa beliau-beliau ini sangat ahli di bidangnya masing-masing dan memiliki diverse background ya. Baik, mari kita mulai dengan segmen pertama kita pada hari ini. Nah, di segmen pertama ini kita akan bicara mengenai year 2025 in retrospect, learning from the year of shifts. Nah, pertanyaan pertama mungkin saya lempar dulu ke Pak Pratitis ya. Kalau di tahun 2025 kan sepertinya memang kita banyak perubahan yang dinamis ya Pak. Jadi baik dari berubahnya anggaran rumah tangga para konsumen, terus kemudian pengaruh situasi ekonomi di dalam negeri kita, juga pada perubahan mereka ke bagaimana shopper journey-nya terjadi, dan juga consumer behavior tentu saja. Nah, kalau Anda kilas balik sepanjang tahun 2025 kemarin ini, satu perubahan apa yang paling penting atau mungkin paling mengejutkan yang Anda amati dari perilaku konsumsi FMCG? Dan itu apa sih sebenarnya artinya bagi ketangguhan atau resilience dari dan adaptabilitas dari para pelaku FMCG menurut Bapak? Ya, terima kasih Mbak. Mungkin konteksnya aja, Indonesia itu kan sudah mengalami banyak challenging dari sebelum tahun 2000, 2008 sampai yang sekarang, COVID sampai yang sekarang juga. Nah, itu kita sih ngeliat dari consumersnya dulu. Consumers itu selalu beradaptasi. Nah, salah satu contoh yang saya lihat berbeda di tahun 2025 adalah sebenarnya pertumbuhan di second cities. Pertumbuhan di second cities, saya pernah jalan dari Garut, Jawa Barat, ke Purwokerto, ke Wonosobo. Nah, saya melihat sebenarnya opportunity ini tuh ada. Karena saya melihat salah satu, memang spending shifting. Tapi sekarang spending shifting banyak ke recreational, dan itu banyak pertumbuhan di second cities. Dengan adanya infrastruktur yang baru, itu akan membuka area-area di second cities. Yang kedua, momentum. Orang suka liburan. Nah, long weekend di 2025 itu banyak. Nah, tapi kita juga harus watch out. Beberapa area, terutama setelah Lebaran, itu usually softer. Itu memang cyclicalnya seperti itu. Dan saya juga melihat yang ketiga sebenarnya memang secara spending itu downgrade dari mungkin yang biasanya dia beli yang bigger pack, family pack, sekarang ke convenience pack.
berarti itu adanya pertumbuhan yang akan banyak di traditional trade. Dan itu over index akan di traditional trade. Jadi salah satu hal yang kita harus watch out buat tim-tim teman-teman di FMCG adalah satu, kita harus tahu dulu bagaimana kita membenarkan route to market, itu availability kita, second cities kita dikuatkan, dan yang kedua kita juga harus melihat momentum, gimana kita sufficient our investment baik itu trade maupun marketing di momentum-momentum tertentu. Itu saja sih Mbak, kalau saya melihat sih still is a challenging but masih ada opportunity. Oke. Jadi secondary market justru secondary cities ya, Ya, justru akan jadi peluang untuk growth, dan karena itu rute marketnya harus lebih detail ke arah sana, betul, begitu Pak. betul. Oke, baik. Selanjutnya saya ke Mas Banto nih ya. Jadi menyambung dari apa yang disampaikan tadi oleh Pak Pratitis. Jadi menurut Mas Banto dari sudut pandang market insight, perubahan perilaku terbesar seperti apa yang Anda amati pada consumer dan shopper juga di tahun 2025, terutama yang berkaitan dengan daya beli mereka, kemudian pilihan channels-nya, dan decision making ketika mereka berbelanja, Mas Banto. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Tias. Jadi kalau kita melihat tahun 2025 secara keseluruhan, itu ibarat seperti kita melihat film dalam dua babak gitu ya. Jadi kalau dilihat di paruh pertama 2025, yang kita lihat memang konsumen yang masih percaya diri, ekonomi masih stabil, baik dari sisi makro maupun dalam konteks kategori gitu ya. Nah, memasuki paruh kedua 2025, itu dengan adanya ketidakpastian global maupun nasional, konsumen mulai terdampak dari sisi consumer confidence-nya gitu ya, yang berakibat kepada bagaimana cara mereka menentukan pilihan dan berbelanja pastinya. Yang pertama yang saya amati juga adalah yang kita sebut two-speed economy. Kenapa disebut two-speed economy? Karena masyarakat Indonesia itu kan ada dalam piramida besar. Jadi piramida besar itu di bagian bawah itu adalah yang mungkin kita sebutnya dengan low income consumers, kemudian ada middle income, sampai yang di atasnya high income consumers. Nah, kalau kita bicara two-speed economy itu adalah yang di paling bawah sama yang paling atas. Kalau kita bicara dari yang paling bawah dulu, gitu ya, mereka tentunya yang paling terdampak. Dan apa yang mereka lakukan adalah mereka mencari produk yang memberikan good enough quality. Gitu. Mungkin menyebutnya seperti itu ya. Kata-kata good tetap ada di situ. Tapi buat mereka, good enough quality is enough dengan harga yang terjangkau. Dan yang kedua adalah meningkatnya micro moments. Jadi kalau dalam konteks food consumption gitu misalnya ada yang namanya quick snacking, ada yang namanya little treats gitu ya. Kalau di sisi kategori di luar foods mungkin yang kita sebut sebagai bertambahnya konsumsi dari sisi low unit pack. Jadi yang saset gitu misalnya, kemudian bite size pack itu juga kita lihat ada peningkatan. Jadi memang konsumennya itu seperti tadi yang Mas Titi sudah sampaikan, konsumen Indonesia beradaptasi. Yang adaptasi yang mereka lakukan adalah seperti itu. Looking for good enough quality product, affordable price, and maybe at the micro moments or low unit consumption. Itu dari yang di bawah. Kalau yang kita bicara high income-nya, itu mereka akan tetap mencari produk yang berkualitas, produk yang premium, produk yang memberikan, kalau kita sebutnya mungkin result guaranteed gitu ya. Dan inovasi yang dicari adalah inovasi yang sifatnya superlatif. Superlatif di sini adalah yang paling. Jadi paling memberikan gigi yang paling putih misalnya, atau memberikan rambut yang paling indah gitu misalnya. Jadi itu yang dicari di high level atau high income levelnya. Nah, sekarang yang di tengah nih seperti apa? Jadi memang middle income itu adalah porsi konsumen yang paling banyak terdampak. Karena di satu sisi dengan harga-harga yang meningkat, karena kita tidak hanya bicara harga FMCG ya, tapi juga harga dari kebutuhan hidup yang basic seperti misalnya kebutuhan untuk kesehatan, kebutuhan untuk edukasi, kebutuhan untuk utilities, misalnya di dalamnya ada transportasi, listrik, air, dan sebagainya, itu juga meningkat. Jadi mereka akan memanage itu dengan kemampuan mereka yang ada,
Sehingga nanti mereka akan melakukan adaptasi. Ada produk-produk tertentu yang mereka akan keep, terutama produk-produk yang non-negotiable gitu ya. Tapi ada juga produk-produk tertentu yang mereka harus adopt atau adjust. Dan at the same time, mungkin di satu sisi mereka juga akan tetap looking for, mungkin kita nyebutnya affordable luxury gitu ya. Jadi gimana bisa merasakan luxuriness, tapi tetap dalam konteks yang tadi terjangkau gitu ya. Kalau kita lihat mungkin bahkan tempat hiburan atau tempat bermain anak pun sekarang sudah banyak levelingnya. Ada yang ada di mall, ada yang ada di luar mall, bahkan di dalam mall pun juga ada levelingnya lagi gitu. Ada yang high end, ada yang middle end sampai low end. Dan artinya itu juga memberikan opportunity buat mereka untuk bisa tadi adapt and adjust. Gitu. Nah, kalau dari sisi channel pun begitu. Jadi tadi Mas Titi sudah bilang GT itu masih akan terus berkembang karena ini juga tadi dari kebiasaan yang berubah juga, low unit consumption pack itu semakin meningkat dan ini kan adanya di GT atau GT akan menjadi channel yang sangat relevan untuk itu gitu ya. Kemudian minimarket juga masih akan relevan karena itu adalah tempat yang kita sebut sebagai extended cupboard gitu ya. Jadi ibaratnya kalau rumah tangga itu punya lemari gitu untuk menyimpan barang-barang kebutuhan sehari-harinya, kalau kurang tinggal beli ke minimarket atau kalau kurang tinggal beli ke toko sebelah gitu. Jadi channel-channel seperti ini masih akan relevan. Yang mungkin berubah adalah frekuensinya. Mungkin pembelanjaannya akan frekuensinya berkurang. Kemudian basket size juga akan berkurang karena bagaimana mereka tadi mengutilisasi budget yang ada, focusing sama basic needs-nya dan utilities-nya dulu, baru sisanya untuk kebelanjaan setelah hari-hari. Dan untuk itu mereka harus menyesuaikan. Makanya tadi basket size-nya mungkin berkurang, frekuensinya juga berkurang. Itu saya rasa yang terjadi di 2025. Jadi memang sebagai pelaku bisnis atau praktisi di FMCG mungkin baik para brand managers maupun commercial managers ataupun sales managers juga harus melihat fenomena ini. Bagaimana caranya kita bisa tetap meeting the needs of the consumers, tapi dengan cara yang berbeda karena kebutuhannya berbeda atau perilakunya berbeda dan channelnya juga akan berbeda. Kira-kira seperti itu, Mbak Tias. Jadi memang secara insight kita harus benar-benar mendalami setiap segmen ya. Ternyata layernya needs-nya berbeda banget gitu ya. Dan kita harus benar-benar mengerti perubahan-perubahan apa yang mereka alami dalam keseharian mereka sehingga decision making mereka berubah dan channel pilihannya juga berubah dan berarti produk maupun brand harus agile untuk mengikuti kebutuhan para consumers ini di layer yang berbeda. Jadi untuk menambahkan pertanyaan pertama tadi mengenai perubahan channel yang terjadi di high income level consumers gitu ya, yang mereka cari adalah sesuatu yang channel yang bisa memberikan pengalaman yang specialized, pengalaman yang superlatif tadi, yang paling gitu ya, yang paling lengkap, paling cepat, paling efektif produknya. Jadi channel-channel seperti health and beauty stores gitu ya, di mana kita di dalamnya bisa mendapatkan pengalaman yang paling karena produknya lengkap, visualnya bagus, dan produk-produk yang ada merupakan inovasi-inovasi yang efektif dan result guaranteed gitu ya. Kemudian channel yang bisa memberikan service yang paling cepat. Nanti kita akan bisa bicara banyak tentang tren dari sisi yang sebelumnya mungkin lebih kepada digital commerce atau e-commerce biasa, sekarang sudah bergerak ke arah yang kita sebut quick commerce. Dan nanti kita bisa bicara lebih lanjut tentang itu. Baik, thank you Mas Banto dan Pak Pratitis. Kemudian, so I want to understand also from the technology expert here, Pak Cyril, across your FMCG clients in India, Indonesia, Africa, and GCC, what were the most significant digital or behavioral shifts that you observed in 2025? And that covers both in how companies operate and in how frontline teams adapt the technology. Sure. I think 2025 was the year of AI and ML push. We've had AI for a long time, ML for even longer, but the maturity of what we're doing with it really came to fore in this year. Because the market was changing like you just described. There were a lot of pressures to perform, frontline as well as planning. So the two main areas where AI shifted the ball this year, one was
planning and forecasting. The other is basically demand sensing, because you really can't react to a market that's changing unless you pick up the demand signals. Mhm. And what better tools to pick up demand signals than ML? Because you can kind of see a little bit beyond the curve what's coming to you, which is not very visible when you just look at today's data, right? So predictive ML has been around for ages. Affordability, granularity, different timelines of forecasting, because it's not one size fits all. For example, if you take a longer time horizon, you can detect long-term trends, seasonality, so on and so forth. But you really need to be forecasting at different time slices, because then you can pick up changing emerging trends, like you mentioned about, whether it's a micro occasion. How do I know this? So you need to focus on a smaller time window. And all of this started becoming more commonly available. People are able to embed them into the tools and make it available to the frontline team. The big challenge has never been that there is no support for the frontline team. There's always been something. I mean, even if you were to go, say, 5 years ago, you had, say, suggested order for the frontline team. Problem is that the frontline team never believed it. They looked at it and said, maybe it will work, but, doesn't work. And that shifted a lot this year, because a lot of companies invested time into explainability and generative AI. Everyone was doing some form of LLM, generative AI pilot, right? Trying to do certain things. When you look at ChatGPT, the first thing that comes to your mind is, hey, this thing can answer all my questions. So the initial pilots were same thing. Hey, let's make it do customer service. Let's help the sales team to understand what they're doing. It was more a chat-like interface. Then people started adding documents to it. So, hey, we have information on product, we have information on selling, we have selling stories. Hey, let's add all of this and see what answers we get. So there was a lot of excitement around that. But one thing that came out of all this is very simple. If you have good ML, and now you're able to explain why that recommendation is coming to the salesperson, they're able to adopt it and identify with it. Yeah, this kind of makes sense, or this does not make sense. They're able to understand that, hey, it's not like someone's telling me how to do my job. It's more like someone's helping me to succeed in the market every day. And that's the big shift we saw in frontline tools. All SFAs currently have some form of good ML, good explainability, and it's exploding even further. I think it's evolving to a place where at a certain point in time, the tool will become inseparable from the actual user, in the sense that it'll be a team. So it'll be a co-pilot along with the salesman, because it's able to sense things that are in the field. What I mean by that is, let's say I'm in the market today and I'm unable to sell. My visit is a no-sale visit. I know the reason, right? And today, most systems will capture it. Hey, what is the reason why you haven't done a sale? Okay, there was stock on the shelf already. Owner's not available. He did not have enough money. The common reasons in GT, right? But what if there is stock when you're visiting the outlet? There is a problem, because, hey, as per us, we planned this visit in such a way that we're always going to be able to refill the stock. How come? That means my stock is not moving, or competition is doing something else. I need to understand that. Now, if you were a manager, you would know this 1 week later, and then ask the question 1 week, maybe 2 weeks later, and then get the data, hey, go and find out what happened. But now we are able to prompt the salesperson on the field. Hey, can you please take a picture of the shelf? Okay. Hey, is there competition activity happening right there, right then? Yeah. He doesn't have to fill out a survey. It's just a simple question. Hey, and you reward him back, because the information, the one other big problem of collecting data from the field is that salesman doesn't actually think that, hey, what is the benefit of me filling out this survey? Yeah. Now here is instant gratification. Tell him why. Hey, maybe you can try this at the point where he's got the problem. So these are very exciting times, I think. Yeah, that's my answer to what's going on here. Okay. Thanks. So
technology really will help to align between the managers and the frontline people so that all the insight of and understanding of what is happening in the field can quickly go through faster decision and faster suggestion for the frontline teams. Right? Okay. Section 1 summary, berarti kalau kita bisa simpulkan dari section 1 tadi, pinpoint bahwa growth is still achievable but only with precise focus on the right channels, regions, and timing. For example, is the second tier cities or Eastern Indonesia, GT, and key festive atau long weekend moments that will be strong pockets for opportunity. Poin kedua adalah consumer behavior is polarizing, value and premium are growing, the middle is shrinking, low income shift to micro occasions and sachet, while affluent seeks superlative innovation, middle class prioritize essentials. Poin ketiga, AI is now a competitive equalizer, improving efficiency, reducing costs, and enabling smaller brands to compete. Contohnya ada Gen AI, Vision AI, and predictive tools that will boost execution, reduce stockouts, and support smarter frontline decisions.